lagi bersama saya Mahdi Brahmanta Aji. Saya adalah peserta graduate trainee program ke-6 untuk divisi paper. Kali ini kita akan membahas mengenai PNID dan DCS. Untuk pembahasan kali ini kita lebih mengerucut kepada apa fungsi DCS dan PNID, lalu apa itu PNID dan DCS itu sendiri, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita lihat saja videonya. Yang pertama adalah mengenai PNID. PNID sendiri adalah singkatan dari Piping and Instrumentation Drawing. PNID merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, pressure transmitter, dan lain sebagainya, serta control loop antara equipment dengan alat instrumentasinya. Selain itu, fungsi PNID adalah mempermudah kita dalam pemahaman suatu plan. Karena dalam PNID sendiri, dia akan menggambarkan satu plan dengan komponen-komponen yang ada di plan tersebut. Komponen-komponen tersebut akan digambarkan dengan simbol-simbol yang akan mempermudah kita untuk memahaminya. Selain itu, dalam PNID juga disertakan legenda atau keterangan-keterangan mengenai simbol-simbol tersebut. Ya, ini adalah bagian penting-penting dalam PNID. Yang pertama ada title drawing. Title drawing berfungsi untuk mengontrol project sehingga semua orang mengetahui keaslian dan gambar terakhir yang dikeluarkan. Jadi dari title ini kita bisa mengetahui ini gambarnya siapa sih, yang menggambar siapa sih nantinya. Dan kapan sih gambar ini dikeluarkan. Lalu pada title drawing, umumnya title drawing terletak di sudut kanan bawah dari PNID. Untuk di title drawing tersendiri tercantum satu, yang pertama adalah nama project atau nama perusahaan. Jadi di situ ada nama perusahaan yang digambar plannya. Lalu yang kedua ada area atau proses areanya. Jadi proses area apa sih yang digambar. Yang ketiga ada tipe drawingnya. Yang keempat nama detail drawing. Yang kelima pembuat drawing dan approval. Approval sendiri adalah orang yang menyetujui gambar tersebut. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada nomor drawing dan nomor revisi. Dari sini kita akan tahu nomor drawingnya dan berapa kali sih ini sudah direvisi. Selain itu, nomor drawing juga mempermudah kita ketika kita mencari data-data dari drawing tersebut, karena ketika data dikelompokkan dengan nomor, kita cari nomornya saja itu akan langsung ketemu drawing tersebut. Yang kedua adalah simbol. Simbol adalah gambar yang berfungsi mewakili wujud asli suatu alat dalam drawing PNID. Jadi dalam drawing tersebut alat-alat itu akan digambarkan dengan beberapa simbol, khususnya ya untuk ini tadi piping dan instrumentasinya, untuk mempermudah kita memahami mengenai plan yang ada pada perusahaan. Jadi kita akan tahu, oh logo ini atau simbol ini mewakili tentang apa dan sebagainya. Dari simbol tersebut diperjelas dengan adanya legend. Legend sendiri adalah keterangan dari simbol yang digunakan dalam drawing PNID. Legend berfungsi juga mempermudah kita untuk memahami drawing tersebut. Jadi drawing itu akan lebih mudah dipahami lagi apabila diberi keterangan yang dinamakan legend. Dalam legend terdiri dari satu, keterangan tentang piping. Jadi keterangan tentang perpipaan di situ yang sudah drawing yang sudah digambar. Yang kedua, keterangan tentang penomoran. Jadi keterangan tentang penomoran alat yang ada di situ. Yang ketiga, mengenai simbol-simbol instrumen. Jadi di situ juga ada keterangan spesifiknya mengenai simbol-simbol instrumentasinya. Yang keempat adalah spesifikasi flow design.
Yang kelima adalah tipe valve yang digunakan. Untuk selanjutnya berikut ada contoh-contoh simbol. Dari sini mulai dari paling kiri ada gate valve. Aktualnya seperti ini. Gate valve sendiri adalah valve yang berfungsi untuk buka tutup. Jadi dia cuma buka tutup aja, kalau nggak 0 ya 1, istilahnya seperti itu. Kalau tidak membuka full ya membuka atau menutup full. Apa bisa sih sebenarnya digunakan untuk berapa persen pembukaannya, tapi dia tidak akurat karena dia manual secara pembukaannya seperti itu. Yang kedua ada pneumatic valve seperti ini. Selanjutnya ada centrifugal pump dan vacuum pump. Ini logonya seperti ini. Vacuum pump adalah pompa vakum yang untuk menyedot udara. Selanjutnya ada gambar line atau simbol mengenai garis. Pemahamannya seperti ini. Yang ini ada garis lurus horizontal dengan ketebalan yang tebal. Ini menandakan pipa proses atau main line. Yang kedua ada garis horizontal dan ada 2 garis serong secara vertikal. Ini menandakan pneumatik signal. Untuk elektronik signal dia menggunakan garis horizontal atau garis lurus yang terputus-putus seperti ini. Di sini juga ada lambang-lambang mengenai tangki, mixer, mixing reaktor, drum condenser, tower with packing, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai DCS. DCS adalah Distributed Control System. DCS merupakan kontrol sistem yang mampu menghimpun dan mengakuisisi data sehingga data tersebut dapat dilakukan pengontrolan berdasarkan informasi yang diterima, di mana controller disebar atau distribusikan ke masing-masing plane yang terhubung dengan sistem DCS. Jadi dari DCS ini sendiri seperti gambar yang dapat kita lihat, yaitu kontrol yang terpusat, istilahnya dari semua plane bisa kita lihat atau bisa kita kontrol bagaimana prosesnya. Di situ juga ada perekapan data-datanya. Kita juga bisa memasukkan atau menginputkan data baru ke dalamnya untuk mengatur proses tersebut. Di sini ada contoh gambar DCS yang sudah saya dapat. Di sini ada dia mengenai mixing lalu yang dipompakan ke dalam tangki tertutup. Dalam proses tersebut terdapat 5 valve yang terbagi menjadi 2 control valve dilengkapi 2 sensor pressure dan 3 valve manual yang buka tutupnya manual. Lalu ada 1 tangki tertutup yang terdapat level serta sensor suhunya untuk kita mengontrol suhunya. Yang selanjutnya ada 2 pompa dan 1 tangki terbuka yang terdapat 1 agitator. Untuk prosesnya sendiri, di sini ada agitator yang akan terus berputar, akan terus aktif untuk menjaga konsistensi campuran yang ada di dalam tangki terbuka ini. Lalu produk akan dipompakan pada tangki tertutup oleh pompa 1 diikuti pompa 2. Lalu pada saat level tertentu sudah tercapai, maka valve 1 akan menutup lalu diikuti pompa 1 berhenti. Seperti ini. Setelah itu
level turun. Ketika level turun mencapai level tertentu, valve 2 akan menutup, diikuti motor 2 berhenti. Ketika level tangki tertutup sudah menunjukkan kondisi terendah, maka proses akan berulang ke proses awal lagi seperti itu, dan proses ini akan terus berulang. Di sini juga ditampilkan mengenai berapa pressure-nya, berapa suhunya, dan ketinggian dari isi tangki tertutup. Untuk DCS ini sendiri haruslah real time karena dia memantau plan secara terus menerus. Kalau sekali saja DCS ini mati, maka plan akan berhenti, dan untuk komponen-komponen yang dicatat atau penunjukan sensor yang dicatat, dia tidak akan tercatat seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.